Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Malam hari ini kita sama-sama telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya, dan insyaallah bentar lagi akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Rahmat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya mendapatkan jadwal untuk kuliah 7 menit. Tadi diberi waktu 10 menit oleh MC. Mudah-mudahan ini nggak lewat. Sebetulnya ini bukan kuliah, tapi hanya saling mengingatkan pada diri saya sendiri dan pada jamaah. Judulnya adalah keutamaan iktikaf di malam Lailatul Qadar. Judul ini terkait dengan materi yang disampaikan pada 2 hari lalu oleh Pak Ustadz Siswanto yang berjudul Meraih Malam Lailatul Qadar. Jadi iktikaf di dalam bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang besar, terutama di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Iktikaf merupakan salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk umat Islam, khususnya di bulan Ramadan. Amalan ini memiliki keutamaan yang besar karena Rasulullah SAW senantiasa melaksanakannya, terutama pada malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Secara bahasa, kata iktikaf berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah aqabah, yang berarti menetap atau berdiam. Secara syariat, bahwa iktikaf itu berarti berdiam diri di masjid dengan niat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari kesibukan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil mengenai anjuran untuk iktikaf terdapat dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Ka'bah, sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat untuk sholat, dan kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, dan orang yang rukuk dan sujud. Ayat ini menegaskan bahwa iktikaf adalah perbuatan yang agung dan dilakukan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum amalan ini adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Meski tidak wajib, sangat dianjurkan bagi setiap muslim, terutama di bulan Ramadan.
Namun bisa juga hukum ini menjadi wajib apabila seorang muslim bernazar. Sebagai contoh misalnya, jika doa seseorang dikabulkan, maka saya akan melakukan iktikaf. Jadi iktikaf semacam ini jadi wajib hukumnya karena bernazar. Keutamaan di 10 terakhir bulan Ramadan ini yaitu untuk kegiatan iktikaf. Yang pertama, bahwasanya iktikaf untuk meraih Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu kurang lebih di sekitar 83 tahun lebih. Pada iktikaf pada malam 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan menjadi salah satu cara yang terbaik untuk mendapatkan keberkahan di malam tersebut. Yang kedua, bahwa iktikaf itu menjauhkan diri dari dunia. Dengan bermalam di masjid, seorang muslim bisa lebih fokus pada ibadahnya, yaitu antara lain dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, kemudian bertafakur dan memperbanyak doa. Hal ini akan membantu membersihkan hati dari urusan duniawi dan menguatkan ikatan rohani dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iktikaf sebagai sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu melaksanakan iktikaf pada 10 malam hari terakhir hingga beliau wafat. Hal ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan iktikaf dan pentingnya mengikuti teladan beliau dalam menghidupkan malam Ramadan dengan penuh ibadah. Kemudian kami sampaikan atau kami ingatkan kembali untuk tata cara atau adab dalam beriktikaf. Di antaranya yang pertama adalah niat dan keikhlasan. Yang kedua, berdiam di masjid. Yang ketiga yaitu mengisi waktu dengan ibadah seperti disampaikan tadi, baik dengan membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Kemudian mengisi waktu dengan ibadah. Dan selanjutnya jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan adab. Seseorang yang melaksanakan iktikaf harus menjaga kesucian masjid, kemudian juga untuk menjaga sopan santun serta tidak mengganggu jemaah yang lain, dan adab ini merupakan bagian dari kesempurnaan dalam ibadah iktikaf. Kemudian kami sampaikan beberapa manfaat dari iktikaf. Yang pertama adalah manfaat bagi kehidupan muslim. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah. Amalan ini memberikan kesempatan bagi seorang muslim untuk lebih mendalami makna ibadah, memperbanyak zikir dan memperkuat keimanan. Kemudian selanjutnya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan diri dari kesibukan dunia. Seorang hamba akan menambahkan kedekatan spiritual yang lebih intens dengan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dapat membentuk karakter yang tenang. Kegiatan ini mengajarkan kesabaran, mengajarkan keikhlasan dan ketenangan jiwa. Muslim yang terbiasa melakukan akan lebih mudah mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Yang selanjutnya yaitu meraih keberkahan Ramadan. Praktik ini atau kegiatan ini menjadikan Ramadan semakin bermakna karena memberikan kesempatan untuk meraih malam yang penuh barokah, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian manfaat dari sisi spiritual dan sosial. Selain memperkuat hubungan dengan Allah, amalan ini juga membawa
sosial sesama jamaah, yaitu saling mengingatkan, mempererat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan kepedulian. Secara spiritual, hati menjadi lebih tenang, jiwa menjadi lebih sabar, dan pikiran lebih jernih menghadapi masalah kehidupan. Dari yang saya sampaikan tersebut, kami mengambil kesimpulan bahwasanya amalan berdiam diri di masjid pada bulan Ramadan adalah ibadah sunnah yang penuh dengan makna, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dengan memperbanyak doa, membaca Al-Quran, serta menjaga adab. Seorang muslim bisa meningkatkan kualitas ibadah sekaligus meraih kemenangan. Rasulullah SAW telah mencontohkan amalan ini sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat iman dan memperbaiki akhlak. Sebagai wujud nyata pengamalan nilai-nilai yang kita dapat pada amalan sunnah ini, serta dengan memperbanyak amalan kebaikan. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih, oleh karena itu manfaatkanlah pada 10 hari di bulan Ramadan terakhir bulan Ramadan ini untuk kita beriktikaf yang penuh dengan keikhlasan dan penuh dengan harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.